Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa lagi di dalam firman Tuhan kali ini. Kali ini kita melihat sebuah judul, Bajaklah Hidup Lamamu. Kita memulainya dari Yeremia pasal yang keempat, Yeremia pasal yang keempat ayat yang ketiga. Dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Saudara-saudara sekalian, kalimat yang pertama mengatakan bukalah bagimu tanah baru. Ada satu keinginan Tuhan bagi bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka diajak, ayo bukalah tanah baru. Pengertiannya adalah membajak atau mengolah tanah yang keras. Tanah yang sudah menjadi keras karena tanah itu tidak terpelihara, karena tanah itu lama didiamkan. Maka Tuhan berkata, mari bukalah tanah baru, bajaklah tanah yang sudah menjadi keras itu, bajaklah tanah yang tidak terpelihara itu, bajaklah tanah yang sekian lama dibiarkan. Membajak tanah yang lama itu, membajak tanah yang sudah tidak terpelihara, membajak tanah yang lama tidak diolah itu menunjukkan bahwa ada satu usaha untuk memecah apa yang sudah menjadi keras, untuk memecah apa yang selama ini sudah dianggap kaku, tidak bisa apa-apa, memecah yang keras, mengakhiri keadaan yang tidak berbuah, tidak menghasilkan. Tanah itu sekian lama dibiarkan sehingga tanah itu menjadi keras dan tidak pernah menghasilkan apa-apa. Jadi diajak, mari bukalah tanah baru. Artinya mari bajaklah apa yang selama ini dibiarkan, bajaklah apa yang selama ini sudah menjadi keras, bajaklah apa yang selama ini tidak menghasilkan buah. Artinya saudara-saudara, membuka tanah baru atau membajak sesuatu yang keras itu adalah dengan maksud untuk memecah segala bentuk yang keras. Kalau kita bicara hati manusia, kalau kita bicara bangsa Tuhan, maka Tuhan sudah menginginkan bahwa bangsa itu memiliki hati yang baru. Hati yang lama, hati yang keras itu dipecahkan. Kenapa? Karena Tuhan ingin keadaan yang tidak berbuah itu berakhir. Artinya membuka tanah baru adalah membajak hidup lama yang sudah sedemikian lama dibiarkan. Selama ini masa bodoh, selama ini tidak ada hasilnya, selama ini dibiarkan saja tidak terpelihara. Maka Tuhan mengajak, mari membajak hidup lamamu itu, berbalik, bertobat dengan benar. Ayat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 2 dan 3. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah saudara-saudara, ayat pertama dari 1 Petrus pasal 4 itu menyebutkan
Orang yang sudah menderita badani, maka dia berhenti berbuat dosa. Dikaitkan dengan ayat 2 dan 3, orang-orang yang berubah, orang-orang yang meninggalkan hidup lama, hidup dalam penyesalan. Mereka menjadi susah dengan hidup lama mereka. Mereka memikirkan betapa banyak waktu yang terbuang sia-sia, betapa waktu itu berlalu demikian rupa tanpa menghasilkan buah untuk mereka. Itulah yang menjadi penderitaan bagi mereka. Tetapi hal yang menarik, hal yang indah adalah mereka berhenti dengan kehidupan mereka yang lama, yang sia-sia itu. Kita maju, saudara. Di dalam Yeremia tadi dikatakan, di kalimat berikutnya, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Duri ini juga berbicara semak-semak duri. Nah, saudara-saudara, kenapa dikatakan jangan menabur di tempat duri tumbuh? Kalau kita datangi Lukas pasal 8, Lukas pasal 8 menunjukkan begini, Lukas 8 ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Itu sebabnya setelah tanah itu dibaca, setelah hidup lama itu ditinggalkan, setelah hidup lama itu diubahkan, datang dalam pertobatan, maka dikatakan jangan menabur di antara duri, di mana ada semak duri. Kenapa? Karena Lukas 8 ayat 7 mengatakan semak duri itu menghimpit sampai mati. Menghimpit itu diartikan seperti mencekik. Jadi ketika semak-semak itu ada, maka setiap hal yang baik ditaburkan di dalam hidup kita, setiap firman yang ditaburkan di dalam kita yang sudah bertobat, firman itu menjadi tercekik dan mati. Itu sebabnya dikatakan, kalau engkau sudah mengubah hidupmu, kalau engkau sudah datang dalam pertobatan, meninggalkan hidup yang sia-sia itu, maka jangan sampai engkau menabur di antara duri-duri. Semak duri itu harus dibuang dan dihindari dari kehidupan kita. Lukas 8 ayat 14 menjelaskan tentang semak itu. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, lalu dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Artinya, saudara, semak duri itu disebutkan di dalam Lukas 8 ayat 14, semak duri yang suka mencekik, yang suka menghimpit firman, yang suka membuat firman itu tidak tumbuh dan berbuah dengan baik, adalah yang pertama, kekhawatiran, yang kedua, kekayaan, dan yang ketiga adalah kenikmatan hidup. Tiga hal ini dikategorikan oleh firman Tuhan sebagai semak duri yang harus dihindari, yang harus dikeluarkan dari tanah kita yang sudah dibaca tadi. Kenapa? Karena dia dapat menghimpit, dia dapat mencekik firman, sehingga firman itu tidak bertumbuh. Dia mencekik perkara-perkara yang indah yang ditaburkan di dalam hidup kita bersama. Karena semak-semak itu, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup itu menghimpit, mencekik, sehingga benih-benih yang baik itu
tidak dapat tumbuh dengan baik. Kita melihat satu persatu. Kita datangi Lukas pasal 10 ayat yang ke-41. Dikatakan begini, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, Marta menjadi contoh orang yang terus hidup dalam khawatir. Dia tidak peduli Yesus sedang bicara firman kepada Maria, karena dia penuh dengan kekhawatiran. Dia tidak peduli dengan apa yang Yesus ajarkan. Dia hanya sibuk dengan kekhawatirannya itu. Kekhawatiran itu membuat pikiran-pikiran menjadi terpecah kepada banyak hal. Kita khawatir, dan khawatir itu membuat pikiran kita terpecah. Kita tidak lagi bisa fokus. Itu sebabnya kekhawatiran dikategorikan sebagai semak yang seharusnya tidak boleh ada di dalam kehidupan kita yang sudah dibaca tadi. Karena dia akan menghimpit, mencekik sampai mati benih-benih yang baik itu. Roh dari orang yang khawatir ini ada di dalam kekacauan. Seperti Marta, dia lari ke sana, dia lari ke sana, dia jalan ke depan, dia jalan ke belakang, dia jalan ke samping kanan, dia jalan ke samping kiri. Dia hanya melihat bagaimana Yesus bicara kepada Maria, bagaimana Yesus bicara tentang firman, pengajaran-pengajaran kepada Maria. Tapi semua itu tidak menjadi perhatiannya, tidak bisa dia fokus kepada hal itu. Karena khawatir, terpecah pikirannya dan rohnya, dirinya itu dalam kekacauan. Wahyu pasal yang ketiga, kita lihat tentang kekayaan, saudara ya. Wahyu pasal yang ketiga, kita lihat di situ jemaat di Laodikia. Wahyu 3 ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau telanjang, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara lihat, orang-orang di Laodikia ini, mereka dipenuhi dengan perkara kekayaan. Mereka berkata, kami kaya dan kami memperkayakan diri. Tetapi Yesus berkata tentang orang-orang yang selalu dipenuhi dengan pikiran tentang kekayaan ini. Selalu kekayaan ini yang menjadi hal yang pertama dibincangkan. Yesus berkata, kamu tidak tahu bahwa kamu melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dan di hadapan Tuhan, orang-orang yang ada hanya berkutat dengan kekayaan dan memperkaya diri. Maka Tuhan katakan, engkau suam, engkau suam. Saudara, kekayaan membuat orang-orang di Laodikia tidak lagi bisa fokus kepada Tuhan. Menjadi suam dari orang yang hangat, dari orang yang berapi-api, menjadi suam. Karena di dalam hidupnya yang menjadi hal yang diutamakan adalah soal kekayaan dan memperkaya diri. Itu sebabnya ini dikategorikan sebagai semak yang menghimpit, sampai-sampai orang-orang di Laodikia ini menjadi suam, menjadi orang-orang yang tidak bergairah lagi dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang sudah masa bodoh dengan ibadah mereka, orang-orang yang masa bodoh dengan soal iman mereka. Kenapa? Karena memikirkan kekayaan semata. Itu sebabnya kekayaan dimasukkan, dikategorikan sebagai semak duri sesuai dengan Lukas pasal 8 ayat yang ke-14 tadi. 1 Yohanes 2
ayat 16 dan 17. Saudara, dikatakan begini, 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah saudara, yang ketiga, kenikmatan hidup. Pemuasan keinginan mata, pemuasan keinginan daging, pemuasan soal kebanggaan diri, keangkuhan hidup adalah bentuk kenikmatan hidup yang begitu berkembang hari-hari ini, begitu menjadi tujuan dari banyak orang. Kepuasan daging, kenikmatan itu dikatakan bagaimana supaya dagingnya senang, keinginan mata, bagaimana supaya semua yang dia pandang itu menjadi satu hal yang memuaskan dirinya. Dan keangkuhan hidup membuat dia merasa begitu bangga dengan dirinya. Tapi saudara, perhatikan ayat-ayat itu mengatakan bahwa semua itu menuju kepada kebinasaan. Artinya saudara-saudara, kenikmatan hidup dikategorikan sebagai semak karena dia membawa orang kepada kebinasaan. Dia membuat orang menjauh dari Tuhan. Dia membuat orang tidak lagi tertarik dengan perkara-perkara ilahi. Karena apa? Mereka begitu mengejar kenikmatan hidup, dan arahnya adalah menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya hal-hal ini, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, jangan sampai bertumbuh dan berkembang di dalam hidup saya dan hidup saudara. Bukankah kita baru membajak hidup kita? Bukankah kita baru membaharui hidup kita? Kita masih ada di awal-awal tahun ini. Kita baru membaharui motivasi kita. Kita baru membaharui angan-angan kita. Kita baru membaharui keinginan-keinginan kita. Jangan sampai kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup ini bertumbuh di dalamnya. Sebab itu akan mencekik, dia akan menghimpit benih-benih yang baik itu. Filipi pasal 4 ayat yang ketiga. Filipi pasal 4 ayat yang Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, khawatir bisa ditanggulangi ketika kita membawanya, kita menyampaikannya di dalam doa kepada Tuhan. Artinya saudara-saudara, kekhawatiran itu bisa diatasi, bisa diselesaikan dengan kita membawanya di dalam doa kepada Tuhan. Kekhawatiran itu melukai jiwa, saudara. Itu sebabnya kita mau belajar supaya ketika khawatir itu mulai ada, kita berkata, Tuhan, saya percaya kepadamu, dan kita boleh menyerahkan semuanya di dalam doa. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan ketika orang-orang, kepada banyak orang, suratan Petrus, firman Tuhan itu mengatakan, rendahkanlah dirimu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ketika saya dan saudara rindu menjadi besar, ketika saya dan saudara ingin memiliki lebih, menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi orang-orang yang memiliki banyak, maka dikatakan oleh firman Tuhan, kita bisa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang meninggikan saudara dan saya.
Kita tidak perlu terjebak dengan kekayaan seperti orang-orang Laodikia. Tapi biarlah kita rendahkan diri, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan mengangkat kita bersama pada waktunya. Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, Matius 11 ini menunjukkan ketika saya dan saudara memerlukan sejahtera, kelegaan, jiwa yang tenang, maka kita diajak datang kepada Tuhan. Terima kuk, artinya kita mempercayakan diri di dalam tangan Tuhan. Kita mempercayai Tuhan untuk menguasai hidup kita. Maka dikatakan kelegaan dan jiwa yang tenang itu menjadi bagian kita. Hidup menjadi penuh dengan damai. Hidup menjadi kehidupan yang bisa dinikmati kalau kita mempercayai Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang tidak ada kekhawatiran karena kita percaya kepada Tuhan. Hidup menjadi hidup yang bisa diangkat karena kita percaya, merendahkan diri di dalam Tuhan, dan kita bisa menikmati kehidupan ini. Jiwa yang lega, jiwa yang tenang kalau kita percaya kepada Tuhan. Mari kita mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah mulai membuka tanah yang baru. Saya sudah membajak hidup saya yang lama. Saya sudah ubah semuanya. Saya tidak lagi mau dengan hidup lama saya. Dan sekarang saya mau percaya kepada Tuhan. Sebab saya tahu dengan percaya kepada Tuhan, kekhawatiran berlalu. Dengan percaya kepada Tuhan, saya akan mendapat pada waktunya Tuhan mengangkat saya. Dengan percaya kepada Tuhan, saya akan menikmati hidup kelegaan, jiwa yang tenang. Puji Tuhan. Mari kita datang dalam doa kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau, haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu hanya Kau.
hanya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mendengar firman yang luar biasa kali ini. Engkau mengajak kami untuk membaharui hidup kami, membajak lagi hidup kami yang sudah terlanjur mengeras, yang sudah terlanjur tidak menghasilkan apa-apa, untuk menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang bisa ditaburi lagi, kehidupan yang bisa menghasilkan lagi, dengan menghindari Tuhan Yesus semak duri, baik itu kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup. Tuhan, kami lihat lewat firman Tuhan bahwa kami masih banyak kelemahan, bahwa kami perlu sekarang tegak di hadapan-Mu dengan hidup yang benar-benar diserahkan kepada Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Ketika khawatir datang, kami berseru kepada-Mu. Ketika Tuhan Yesus kami merindukan kehidupan yang lebih baik, kami belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan kami ingin menikmati kehidupan ini, kami mau belajar datang kepada-Mu, tundukkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu lewat firman Tuhan kali ini, Tuhan, kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup justru akan menghimpit Tuhan firman-Mu. Itu sebabnya ajari kami berani percaya kepada-Mu, berani merendahkan diri di hadapan Tuhan, berani tunduk kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kehidupan yang masih dikeraskan sampai saat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, terjadilah perubahan padanya, terjadilah perubahan padanya. Dia menjadi orang-orang yang berani percaya kepada Tuhan saja. Kami bersyukur kami ada di tahun ini Tuhan 2021, dan kami mau jalani dengan tanah yang baru, dengan hasil bajakan ini Tuhan, hidup yang dibaharui dengan satu keberanian untuk selalu percaya kepada Tuhan. Di tengah kekhawatiran kami percaya kepada-Mu, di tengah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kami percaya kepada-Mu. Di tengah-tengah Tuhan kami rindu menikmati yang baik, kami percaya kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, taruhkanlah Kuk-Mu atas kami, supaya kami terus hidup di dalam kebenaran dari Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menolak segala bentuk kutukan terhadap bangsa dan negara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membatalkannya ya Tuhan. Segala kutuk-kutuk yang jahat, ucapan-ucapan yang tidak memberkati bangsa ini, kami batalkan dan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa, biarlah berkat dari Allah yang limpah itu turun ke atas para pemimpin kami, pemimpin-pemimpin kami di negara ini, mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan berikan hikmat, penuhi dia dengan kemurahan Tuhan, penuhkan dia dengan Tuhan Yesus, haleluya, pengurapan Tuhan. Jadikan dia Tuhan Yesus, hamba Tuhan
yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah pejabat Engkau yang mengangkat, dan kami serahkan juga para pejabat di seluruh negara kami ini, dari pusat sampai ke tempat kami ini. Engkau yang sudah menempatkan mereka semua dengan jabatan-jabatan mereka masing-masing, Tuhan. Maka Engkau yang memberkati dan memberi hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih, kami mendoakan keadaan bangsa kami. Kami bersyukur dengan adanya vaksinasi. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus pandemi COVID ini segera berlalu dari negara kami ini, ya Tuhan. Dan kami sama-sama boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Berkati gereja-gereja, dan Engkau tolong gereja-gereja yang ada, biar kami menjadi pengantara yang baik di hadapan Tuhan, selalu mengangkat negara dan bangsa kami ini, para pemimpin kami di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Berkat dari Allah Bapa yang melimpah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus adalah limpah atas kita semua hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus